Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Allah kasihi. Kembali malam ini kita bertemu kembali dalam kebaktian rumah tangga secara online. Kita akan mulai ibadah kita malam ini dengan memakai tata kebaktian rumah tangga model yang kedua. Bapak Ibu, Saudara-saudari di rumah, marilah kita sejenak memusatkan hati dan pikiran kita hanya kepada Allah. Kita akan mulai kebaktian kita dengan saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Ya Allah, inilah kami dengan segala keberadaan kami. Tuntunlah kami oleh Roh Kudus, sehingga hati, pikiran, bahkan seluruh kehidupan kami tertuju hanya kepada Allah saja. Amin. Kita akan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setiamu Tuhan selamanya. Setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kita teguhkan kebaktian rumah tangga pada malam ini dengan keyakinan bahwa kebaktian rumah tangga pada malam ini terjadi hanya karena pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Amin. Kita akan kembali memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 148. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, bila pada malam hari ini kami masih Engkau berikan waktu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Engkau berikan pada malam hari ini. Tuhan, pimpin ibadah kami ini, kuasai kami semua dengan Roh Kudus-Mu, agar dalam ibadah ini kami memperoleh kekuatan, kami memperoleh iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau Bapa.
Kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dengan penuh rasa ucapan syukur kami naikkan doa dan permohonan kami ini. Amin. Kita akan kembali memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Robert N. Kindangan. Keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan kembali memasuki pemberitaan firman. Bagian Alkitab yang akan menjadi pembacaan kita pada saat ini adalah dari Roma 6 ayat 12 sampai 23. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari terlebih dahulu kita merendahkan hati, kita berdoa. Allah kami yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, puji syukur kami panjatkan atas penyertaan, kasih setia yang tidak putus-putusnya kami rasakan. Firman-Mu merupakan tanda penyertaan-Mu kepada kami, agar kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Agar kami bisa hidup menghindari segala dosa, segala kedagingan kami yang menjerumuskan kami. Untuk itu ya Tuhan, kembali kami akan diingatkan, dikuatkan melalui firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong, sehingga firman-Mu ini memperbaharui kehidupan kami. Kami juga mau berdoa buat hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasan. Tuhan kiranya yang memperlengkapi dan memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Kristus, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Roma 6 ayat 12 sampai 23. Firman Tuhan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa
untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa sehingga kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, membaca, memelihara firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa dosa harus dijauhi. Dan kita juga tahu bahwa kebenaran harus diikuti. Namun kenyataannya seringkali kita terus jatuh bangun dalam dosa. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya kekuatan melawan dosa? Pada pembacaan kali ini, Paulus mencoba mengingatkan jemaat di Roma untuk mengingatkan dan memberikan kekuatan kepada mereka. Pergumulan yang dirasakan membuat Paulus kembali mengingatkan konsekuensi dari orang yang memilih Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Konsekuensi menjadi pengikut Kristus, atau juga yang kita kenal sebagai orang-orang Kristen. Pengorbanan Yesus di salib menjadi tanda bahwa seluruh umat manusia terbebas dari dosa. Di dalam bagian Alkitab, di bagian akhir dikatakan upah dosa adalah maut, dan ketika dosa sudah dikalahkan, maka kita terlepas dari jerat maut.
Permasalahannya sekarang bagi jemaat ketika kembali kepada kehidupan dan gaya hidup yang lama yang penuh dengan dosa. Rasul Paulus mengingatkan atau menegaskan bahwa perhambaan kita adalah kepada Allah. Hamba atau budak dalam zaman itu adalah orang yang tidak memiliki kemerdekaan. Ia adalah milik tuannya. Ia hidup untuk tuannya. Perbudakan secara terbatas menggambarkan status manusia pada umumnya. Pada dasarnya semua manusia sedang mengalami perhambaan tertentu. Entah kita menjadi hamba kebenaran sehingga kita terbebas dari dosa, atau kita menjadi hamba dosa sehingga kita berada di luar kebenaran. Siapa yang kita layani, dialah Tuhan kita, dan kita adalah budaknya. Bila orang tetap mengikuti kemauan diri dan menghalalkan segala cara untuk mencapainya, itu berarti kita masih menjadi budak dosa. Namun yang berusaha sebaik mungkin untuk melakukan kebenaran dan hidup di dalamnya, dia adalah manusia baru di dalam Kristus. Ukuran keberhasilan bagi orang percaya bukan lagi mendapatkan apa yang diinginkan secara pribadi, tetapi melakukan kebenaran sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang menganugerahkan hidup. Tujuan kehidupan orang percaya bukan lagi kesenangan di dunia yang sementara ini, melainkan kehidupan kekal bersama dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, orang Kristen perlu menyadari bahwa menjadi hamba bukan berarti bahwa kita pasif saja menerima nasib. Menjadi hamba siapa saja tergantung pada sikap kita menyerahkan diri kepada Allah atau menyerahkan diri kepada dosa. Karena anugerah Allah, Kristus telah membebaskan kita dari dosa dan membuat kita menjadi hamba kebenaran yang menjalani proses pengudusan. Tapi itu tidak berarti bahwa otomatis itu akan terjadi. Sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita masih tetap diberikan kebebasan. Mau memilih yang mana? Tentu saja bagi kita sebagai orang percaya, ketika kebenaran, ketika Roh Kudus itu hidup dalam diri kita, seharusnya kita tidak akan lagi merasa nyaman untuk terus-menerus berada dalam dosa. Atau dengan kata lain, kita akan terus-menerus aktif untuk berada di pihak kebenaran. Tentu saja bukan hal yang mudah untuk untuk menjauhkan diri dari dosa dan melakukan kebenaran. Karena dosa itu enak. Karena enak, orang jadi ingin terus-menerus berada dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun enak, ingatlah bahwa dosa itu berujung kepada kematian. Sebaliknya, hidup dalam kebenaran itu seringkali tidak enak. Tapi ujung dari hidup dalam kebenaran adalah kehidupan kekal bersama dengan Allah. Menjadi hamba dosa berarti kita akan berujung pada kekalahan. Sebaliknya menjadi hamba kebenaran kita akan berujung kepada kemenangan.
ingatlah, kita harus aktif bertindak, menyerahkan diri kepada Allah dalam Yesus Kristus yang sudah membenarkan kita agar kebenaran itu berbuah dalam diri kita. Kepatuhan pada dosa akan membuat hidup kita tidak berbuah, memalukan, dan berujung pada maut. Namun sebaliknya, ketaatan pada kebenaran akan berakhir pada pengudusan dan kehidupan kekal. Bapak Ibu Saudara, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, seperti biasa akan ada pertanyaan untuk kita diskusikan. Bisa kita diskusikan saat ini dengan menghentikan sementara tayangan ini, atau juga bisa kita diskusikan setelah tayangan ini selesai. Pertanyaannya yang pertama, mengapa manusia sulit untuk terlepas dari dosa? Dan yang kedua, bagaimana upaya kita untuk dapat terus melakukan kehendak-Nya agar kita tetap berada sebagai hamba kebenaran? Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan pada saat ini. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarikh pasal 16 ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan akan diiringi dengan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang lahan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Doa syafaat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan hati kita. Kita akan berdoa syafaat. Allah penuh kasih yang terus-menerus bersabar terhadap kami, umat-Mu.
yang bergumul, jatuh bangun dalam dosa yang kami lakukan. Hari ini kami kembali belajar bahwa kami bukan lagi manusia lemah yang selalu bisa dijerat oleh dosa. Namun kami adalah manusia baru dalam Kristus yang diberikan kekuatan untuk melawan dosa dan mengalahkannya. Kami bisa memilih antara menjadi hamba dosa atau hamba Kristus. Tapi sebagai pengikut Kristus, kami mau bertekad memilih menjadi hamba Kristus, hamba kebenaran. Kembali kami berdoa untuk persekutuan kami, GKP Jemaat Rangkas Bitung, sertai setiap anggota jemaat satu demi satu. Jemaat yang ada di Rangkas Bitung dan sekitarnya, di pos kebaktian Teluk Lada dan pos kebaktian Maja. Sertai kami dengan kesehatan dalam pekerjaan dan usaha yang kami lakukan, dalam studi yang kami jalani, dan dalam rencana-rencana akan hari depan kami. Berkati para orang tua, menjadi teladan bagi anak-anak dan anggota keluarga yang lain. Anak-anak kami bertumbuh baik secara fisik maupun iman, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk penata layanan di jemaat di tengah pandemi COVID-19, di mana ada keterbatasan untuk berinteraksi secara langsung. Untuk itu, tolong kami agar mampu mengembangkan pelayanan secara kreatif, agar di tengah keterbatasan pelayanan dapat terus dilakukan dengan baik. Kami berdoa untuk rencana mengadakan kembali kebaktian di gedung gereja pada tanggal 12 Juli nanti. Untuk itu, saat ini sedang dipersiapkan pelaksanaan kebaktian dengan protokol kesehatan, sambil tetap mengadakan kebaktian online bagi jemaat yang tidak bisa datang ke gedung gereja. Sertai rencana dan usaha yang sedang dilakukan, agar pada saatnya kami dapat beribadah kembali, sekaligus tetap mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan kami bersama. Kami tahu tidak mudah menjalaninya di tengah pembatasan-pembatasan yang ada, tapi kami mau melakukannya dengan kepatuhan dan sukacita. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih terus bergumul karena masalah ekonomi, pekerjaan, konflik di tengah keluarga, sakit yang dirasakan, dan pergumulan-pergumulan yang lain. Tuhan Yesus, tolong kami melewati pergumulan-pergumulan tersebut. Beri kami kecukupan, beri kami damai sejahtera, beri kami pemulihan, beri kami jalan keluar. Sebagai jemaat, kami juga mau bertolong-tolongan dan mendoakan atas setiap pergumulan kami. Kami juga mau berdoa buat para pemimpin kami, baik di tingkat nasional maupun di daerah kami, di Kabupaten Lebak. Tuhan kiranya yang memberi hikmat, kebijaksanaan. Tuhan yang menyertai setiap keputusan-keputusan yang diambil. Biarlah apa yang diputuskan dan apa yang diimplementasikan itu membawa kebaikan, keadilan, kesejahteraan bagi kami sebagai warga negara Indonesia. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, kiranya para pemimpin kami, termasuk juga aparat keamanan dan mereka yang berada di garis depan penanganan COVID-19, terus diberi kesehatan serta sukacita baik secara pribadi maupun keluarga. Inilah doa dan permohonan kami. Kami juga
mau bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Di antaranya materi yang sebagian kami persembahkan kembali untuk Tuhan. Berkati persembahan kami agar dapat dipakai untuk mewujudkan keadilan, kebenaran, dan kasih. Serta ajarlah kami untuk terus bersyukur dan memberikan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan bagi Tuhan. Doa ini kami bawa dan alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali menyanyikan lagu penutup PKJ 165. Kulupakan dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Kini arahkan hati kita kepada Allah dan terimalah berkat. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera, dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.